Waktunya Mama bercerita. Mimpi Theorel mempelajari kedokteran. Theorel lahir di Linköping, Swedia. Ayahnya adalah seorang ahli bedah pertama di Rumah Sakit Praktek Resimen Angkatan Darat Linköping. Theorel sejak kecil memiliki berbagai macam minat, rasa ingin tahu yang kuat, serta berani dan cermat. Dia bersama dengan anak tetangga bermain bersama dan melihat serangga yang mengerikan. Anak-anak yang lain takut untuk bergerak, tetapi dia malah menangkapnya, mengambil pisau untuk membedahnya. Dia ingin mencari tahu perbedaan isi dari serangga yang mengerikan dengan yang lainnya. Ayahnya mendukung dengan pemikiran putranya. Dia melihat ayahnya dengan pisau bedah kecilnya. Orang terluka dan sakit dapat bangkit, berjalan, dan disembuhkan. Hal ini membuat hati kecilnya tertarik mempelajari kedokteran. Theorel muda dan berambisi. Dia lulus dari Sekolah Menengah Nasional Linköping tahun 1921 dengan nilai yang memuaskan. Dia diterima di Sekolah Kedokteran Karolin. Setelah masuk universitas, dia layaknya seekor ikan di air. Kecerdasan dan bakatnya benar-benar berkembang. Pada hari kerja, dia sangat sedikit berbicara. Saat menjawab pertanyaan, meskipun hanya mengucapkan beberapa kata, tapi langsung ke intinya. Dia rajin belajar, berpikir keras, dan sering mengajukan pertanyaan yang sulit dijawab oleh guru. Dia suka bereksperimen, suka mendesain eksperimennya sendiri, menyesuaikan instrumen, dan sering tidak bisa tidur. Tubuhnya sangat sehat. Dia menjadi tim navigasi yang terkenal di sekolah. Pada tahun 1924, ia menjadi lulusan terbaik dari Sekolah Kedokteran Karolin. Pada tahun 1930 mendapat gelar dokter dari Sekolah Kedokteran. Saat itu Theorel seperti elang muda yang hendak menunjukkan kecerdikannya, dan sebuah tragedi terjadi. Dokter berusia 27 tahun ini sakit dan cacat di kedua kakinya. Melihat sepasang kakinya yang cacat, dia bersedih. Tetapi bahkan ketika mengalami kesulitan seperti itu, api semangat cita-cita masih berkobar di dalam hatinya. Dia berpikir tidak bisa berjalan, menjadi dokter akan kesulitan. Namun disadari hal yang dasar melakukan penelitian atau pengajaran kedokteran dan biologi akan dapat menyelamatkan ribuan pasien di dunia ini. Ketika tubuhnya belum pulih dan dia masih terbaring sakit di tempat tidur, Theorel bersemangat melihat literatur untuk mencari informasi. Dia memutuskan bahwa dia akan mendedikasikan hidupnya untuk memecahkan misteri fisiologi dan kedokteran. Pada tahun 1930, Theorel menjadi asisten kimia di Universitas Uppsala. Pertama-tama, dia mempelajari protein oksigen yang aktif secara biologis di otot mioglobin, dan dengan cepat muncul dalam penelitian ini. Dia tidak hanya menemukan bahwa mioglobin dan hemoglobin memiliki kesamaan struktur dan fungsi, tetapi juga mengemukakan bahwa kemampuan mereka bernapas dan menyimpan oksigen berbeda. Karena pekerjaannya ada hasilnya, pada tahun 1932 dia dipromosikan menjadi wakil profesor kedokteran dan fisiologi di universitas tersebut. Theorel muda sangat istimewa. Dia tahu betapa sulitnya hal ini, tapi terus maju. Demi memahami misteri sifat kekuatan katalik dalam tubuh, dia menolak nasihat kerabat dan teman-temannya, mengabaikan kecacatannya, dan memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke Berlin untuk mencari nasihat dari pelopor penelitian enzimologi terkemuka. Dia bekerja di bawah naungan Warburg yang bekerja sama pada struktur enzim. Warisan dari para pendahulu sebelum Theorel, dari pengalaman penelitian Warburg, disadari bahwasanya ada kesulitan metode kimia dalam enzim. Dia berpikir sebaiknya mencoba menggunakan metode fisik. Percikan pemikiran mulai terlintas di dalam otak dan segera menjadi kobaran yang berkecamuk dalam dada.
Bagaimana dia bisa punya pemikiran untuk tidur, pergi makan? Dia melupakan tidur dan makan untuk memeriksa literatur dan mendesain metode baru. Hasil kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil enzimologi yang mempesona. Penelitiannya berhasil. Dia menggunakan instrumen yang dia desain dan diciptakan sendiri, dikombinasikan dengan metode ultrasentrifugasi, dan dia dapat membuktikan bahwa flavozim yang ia peroleh untuk pertama kali seragam dan murni. Lalu dia juga berhasil membagi enzim menjadi dua bagian, yaitu koenzim kuning dan protease 5 warna. Sebagai bahan renungan, hidup di dunia ini kita tidak boleh mengendalikan orang lain selain diri kita sendiri, melainkan kita harus memiliki pengendalian pada diri kita sendiri. Pengendalian dimaksud di sini tidak berarti mengendalikan diri kita secara membabi buta, menekan diri sendiri dan mendisiplinkan diri sendiri. Jadilah tuanmu untuk dirimu sendiri dan kendalikanlah hidupmu. Theorel demi impiannya bertahan sampai akhir, tidak terguncang di tengah kesulitan, dan dia benar-benar dapat mengontrol kehidupannya sendiri. Cerita diambil dari buku Saya Adalah Raja Pengendalian Diri.